platform digital telah mengubah cara masyarakat berbelanja. Fenomena social commerce seperti TikTok Shop menghadirkan peluang sekaligus ancaman bagi pelaku usaha lokal. Indonesia, negara dengan populasi besar dan juga konsumen yang sangat aktif. Lihat grafik ini. Pertumbuhan pembelinya sangat besar dan pasar Indonesia sudah kita kuasai. Pertumbuhannya cepat banget sejak 2 tahun terakhir. Betul sekali. Terutama sejak social commerce mulai naik. Kita tidak jual produk saja, tapi kita jual dopamin. Ini buktinya. Flash sale, live shopping, ini membuat konsumen kita stay di platform kita lebih lama. Nah, karena mereka dapat stay di aplikasi kita dengan lama, itu akan membuat keuntungan kita lebih besar. Lalu, bagaimana dengan kompetitor lokal kita? Masih tertinggal, karena kita mendominasi pasar dengan harga yang lebih rendah di pasar. Margin tipis, dan mereka gak bisa melawan harga kita. Bagus sekali. Kita akan terus menguasai pasar Indonesia. Lihat produk-produk yang beredar di TikTok Shop. Produk-produk yang beredar adalah produk-produk dari negeri kita. Berarti algoritma yang sudah kita atur berjalan dengan lancar. Yes, algoritma kita berjalan dengan lancar. Bagus. Sementara itu, di akar rumput, Dari pagi nggak ada order. Coba lihat, ini murah banget loh. Cuma 15.000 mereka jual. Kok bisa sih mereka jual 15.000? Modal kita 50.000. Ini bukan saingan, ini pembantaian. Halo kak, ayo dibeli. Produk kita lokal nih, kita lagi ada diskon loh. Bahannya bagus, harganya murah lagi. Mahal kak. Apa kita turunin harga aja ya? Turunin lagi. Kalau nggak gitu, pabrik kita bisa bangkrut. Bukan cuma kita yang rugi, mereka juga kena. Kita kalah bukan karena jelek. Ya, betul. Kita kalah karena kita nggak main di sistem yang sama. Mungkin kita butuh inovasi yang baru. Ya, betul. Mungkin kayak kita coba bikin aplikasi, tapi buat sekarang mungkin kita coba usaha sama cara kita dulu kayak live TikTok tadi. Betul juga sih. Mungkin kali ini bakal ada penonton yang mau beli barang kita. Halo kak, ayo dibeli. Produk kita baru loh, harganya murah, bahannya bagus. Ayo dibeli. sementara itu, pada suatu rapat pemerintah, jadi bagaimana Pak dengan data-data yang ada? Sangat prihatin atas serangan air terang terhadap. Jadi kalau bisa terlihat di sini sih bisa dilihat bahwa ada penurunan omset UMKM sebesar 80%. Ini bukan sekedar penurunan biasa. Ini adalah ketidakseimbangan. Anda benar Pak, globalisasi memang sudah tidak bisa lagi kita hindari. Tapi apa kita mau Pak kalah dengan negara sendiri? Dan saya rasa mungkin asing itu memang mempunyai platform yang lebih baik, algoritma yang lebih baik, dan juga kontrol-kontrol yang mendukung. UMKM kita hanya punya harapan. Lalu kira-kira bagaimana Pak tindak lanjut atas data-data ini? Apa kita mau diam saja? Kalau kita intervensi terlalu besar, kita bisa dikira sebagai anti investasi. Anda benar.
Tapi kalau kita diam saja, rakyat kita Pak yang hancur. Rakyat kita Pak yang hancur. Rakyat kita Pak yang hancur. Dan kita bisa dimaki-maki dan kita bisa dikecam oleh sejarah. Baiklah, mari kita panggil mereka. Beberapa saat kemudian, Ini adalah pasar bebas. Konsumen tentunya bebas untuk memilih dengan produk kami yang berkualitas sangat bagus dan juga produk kami yang tentunya memiliki harga yang sangat murah. Bebas untuk siapa? Kalian masuk dengan modal besar, bakar harga, lalu kami disingkirkan. Kami hanya mengikuti mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang tidak seimbang. Ini bukanlah pasar. Ini itu dominasi. tapi data kami juga jelas. Produk impor didorong oleh algoritma dan pelaku lokal tenggelam. Itu karena engagement mereka lebih tinggi. Engagement, karena harga kalian tidak masuk akal. Negara kami itu tidak anti investasi, tapi kami juga tidak akan mendukung praktik-praktik yang akan menghancurkan pelaku-pelaku lokal. Jika Anda membatasi kami, konsumen Anda yang akan rugi. Konsumen Anda yang akan rugi. Konsumen Anda yang akan rugi. Kalau kami tidak membatasi kalian, negara kita juga yang akan rugi. Kami beri Anda semua dua pilihan. Beradaptasi atau keluar. Kita bisa kehilangan Indonesia. Apa bentuk adaptasi yang kalian maksud di sini? Oke, jadi saya minta pisahkan sosial media dan juga e-commerce. Tidak boleh ada lagi integrasi langsung tanpa izin dari kami. Algoritma juga harus transparan. Dan produk lokal harus mendapat prioritas exposure. Dan hentikan predatory pricing. Itu akan mengurangi daya saing kami. Itu akan mengurangi daya saing kami. Itu akan mengembalikan keadilan. Kita gak punya pilihan. Kami butuh waktu. Anda punya waktu sampai hari ini. Baik. Kami akan menyesuaikan model bisnis kami. Oke, kami akan mengawasi awal implementasinya. Kami tidak minta dilindungi, kami hanya ingin meminta harga yang adil. Baiklah, kalau begitu